Pemirsa, sebuah minibus tersesat di tengah sawah di Jombang, Jawa Timur. Ya, pengemudi mengaku hanya mengikuti petunjuk aplikasi dan anehnya lagi jalur yang dilalui mobil itu sebenarnya tak bisa dilewati kendaraan roda 4. Sebuah mobil minibus yang dikendari seorang pria asal Surabaya tersesat di tengah sawah di Desa Balongsari, Kecamatan Megalu, Jombang, Jawa Timur pada Minggu malam. Pasalnya, sang supir tengah mencari pintu masuk jalan tol dengan fasilitas Google Maps. Peristiwa ini membuat warga heboh. Pasalnya, jalan yang dilewati bukanlah untuk kendaraan roda 4. Namun, sang supir yang bernama Kris Sukro merasa berada di jalan beraspal yang halus sehingga bisa masuk ke jalan ini dengan kecepatan tinggi dan tanpa ada hambatan sama sekali. Pengemudi kaget setelah menghentikan kendaraannya karena pecah ban. Saat memeriksanya, sang supir terkejut karena berada di tengah area sawah yang sepi dan tidak ada rumah sama sekali. Sang supir pun meminta bantuan melalui radio komunikasi hingga akhirnya didatangi polisi dan warga. Bapak kok bisa di sini loh, Mbak? Kalau saya lewatnya jalan aspal kok. Gitu. Tadi kecepatan berapa, Pak? 80 km, Mas. Nggak mungkin saya di jalan. Iya. Nggak mungkin lewat jalan begini 80 km. Sementara itu, menurut kesaksian warga, dari kejauhan terlihat mobil korban masuk ke tengah sawah dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa jam, mobil korban berhasil dievakuasi warga. Sebelum maghrib. Jam berapa kira-kira? Sekitar jam 6, setengah 6. Setengah 6. Iya, Kondisi setengah berarti masih terang, Pak? Sebenarnya. Masih terang, masih ada cahaya. Warga sempat mengingatkan, Pak? Enggak sempat melaju dengan kecepatan tinggi. Oh, memang dari kampung kelihatan sudah sama warga dia? Dari kampung kelihatan, jadi waktu jalan dikira itu orang mau ke sawah. Ternyata dilihat waktu jalan itu enggak goncang mobil. Mobil itu lurus. Enggak ada getaran. Kayak di tol gitu. Pengemudi dan mobilnya pun dibawa ke Mapolsek Megalu untuk beristirahat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus Ainis melaporkan. Pemirsa, 11 Satpam RSUP Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah menganiaya seorang pencuri ponsel milik pasien hingga tewas. Ke-11 pelaku sempat membawa korban ke IGD dan membuat laporan bahwa korban tewas akibat terjatuh. Inilah rekaman CCTV di instalasi gawat darurat RSUP Dr. Karyadi saat para security atau satpam membawa korban untuk mendapatkan tindakan medis. Ke-11 satpam ini mengaku bahwa pria yang tengah dibawanya terjatuh. Namun karena korban datang sudah dalam kondisi meninggal, perawat IGD kemudian menghubungi polisi. Setelah diperiksa secara menyeluruh, didapati sejumlah tanda kekerasan di tubuh korban. Melihat kejanggalan tersebut, unit Resmo pun akhirnya menangkap para pelaku. Mendatangi ke IGD dan setelah kita lakukan pemeriksaan luar, kemudian kita duga ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Oleh karenanya akhirnya ditindaklanjuti dengan Aksi penganiayaan ini bermula saat seorang pasien di RSUP Karyadi menangkap seorang pria tanpa identitas yang mengambil ponsel milik pasien. Pria ini kemudian diamankan di pos satpam. Karena hanya diam saat diinterogasi, ke-11 satpam kemudian memukuli dan menendang korban hingga tewas. Ya, karena pelakunya ketika kita jawab kita tanya dengan baik-baik, dia hanya diam. Enggak diantar ke kantor polisi? Kita harus menanyakan identitas dulu. Hingga kini belum diketahui identitas pria yang tewas dianiaya ini. Korban memiliki ciri-ciri bertubuh gempal, tinggi 160 cm, bertato di lengan kanan dan kiri dengan tulisan Mapendos, serta diperkirakan berusia 40 tahun. Polisi mengimbau masyarakat yang mengenal korban agar mendatangi Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainis melaporkan. Ya, lalu pemirsa, seperti apakah perkembangan kasusnya? Sudah terhubung bersama kami pemirsa AKBP Doni Sardo Lumbantoruan selaku Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Halo, selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mas Bram. Ya Pak Doni, bagaimana perkembangan kasus pemeriksaan? Apakah terbukti mereka 11 orang ini melakukan penganiayaan terhadap korban?
Baik Mas Pram, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kami bahwa terhadap 11 orang satpam dari Karyadi, Rumah Sakit Karyadi yang sudah kita amankan, ke-11-11-nya sejauh ini terbukti telah melakukan tindakan penganiayaan secara bersama-sama dengan perannya masing-masing. Ya, untuk saksinya sendiri dan barang buktinya, apakah sudah ditemukan atau ada informasi lebih lanjut, Pak Doni? Sebagai saksinya, karena ini mereka melakukannya di antara mereka saja, maka nanti masing-masing akan menjadi saksi bagi tersangka lainnya. Untuk barang bukti yang kita amankan sejauh ini ada borgol, sapu, dan juga sepatu PDL yang mereka pakaikan untuk menendang. Ya, Pak Doni, selain kasus pencurian telepon genggam ini, apa yang membuat 11 orang ini menjadi pemicu menganiaya satu orang korban? Jadi berdasarkan hasil keterangan para tersangka, yang memicu sebenarnya karena setelah korban yang selaku maling handphone ini diamankan di kantor security, ketika dilakukan pertanyaan, orang ini tidak merespon sama sekali atau hanya diam saja. Ini akhirnya membuat mereka menjadi emosi. Ya, Pak Doni, lalu apakah identitas korban ini sudah diketahui, Pak Doni? Sampai sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait identitas korban. Oleh karena terhadap korban masih kita sebut sebagai Mr. X. Dan kita juga sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan melalui berbagai media untuk terkait apabila ada masyarakat yang merasa keluarganya ini seperti yang ada di dalam foto kami agar melaporkan kepada Polrestabes Semarang. Baik, untuk sanksinya nanti akan diberikan kepada para tersangka atau para pelaku, maksud kami? Kepada para tersangka kita kenakan pasal 170 ayat 2 per 3 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun. Ya, Pak Doni, mungkin Anda bisa mengimbau kepada warga yang kehilangan anggota keluarga yang sampai saat ini belum juga ditemukan terkait korban? Pada warga masyarakat yang merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya dengan ciri-ciri seperti yang ada di foto-foto yang sudah kita sebarkan, yang selama ini mungkin hilang, agar melaporkan kepada Polrestabes Semarang karena yang bersangkutan saat ini sudah meninggal dan menjadi korban dari penganiayaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni untuk informasinya. Selamat siang dan selamat bertugas kembali, Pak. Ya, baik pemirsa, 2 pekerja bangunan tewas tertimpa potongan besi di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, guna kepentingan otopsi, jasad kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati. Diduga kurang berhati-hati, 2 pekerja proyek yang tengah merenovasi gedung GOR Mampang, Jakarta Selatan ditemukan tewas usai tertimpa potongan besi yang jatuh pada Minggu siang. Tidak hanya itu, pemirsa, material besi yang jatuh juga menimpa mobil milik warga yang terparkir tepat di samping gedung hingga mengalami kerusakan yang parah. Kepolisian sektor Mampang dan Polres Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan dengan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Pemirsa, 2 warga ditemukan tewas saat membersihkan sumur di Cilacap, Jawa Tengah hari Minggu malam. Dan diduga keduanya tewas akibat menghirup gas beracun di dalam sumur. Warga desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah gempar dengan adanya 2 pekerja yang tewas di dalam sumur. Peristiwa berawal saat kedua pekerja sejak Minggu sore menjelang maghrib membersihkan sumur hingga selesai. Namun salah seorang korban kembali masuk ke dalam sumur karena ada peralatan yang tertinggal. Saat mengambil peralatan di dalam sumur, salah satu pekerja berteriak minta tolong dan pingsan. Melihat temannya tergeletak di dalam sumur, satu pekerja lainnya turun ke dalam sumur dan juga pingsan. Udah dikuras, itu udah selesai, tapi tiba-tiba ada barang jatuh. Ya, setelah itu dia turun. Habis turun, yang satu yang di bawah itu minta tolong. Nah, minta tolong, yang satu lagi yang di atas turun. Tiba-tiba turun, begitu langsung dia udah tadinya minta tolong, udah nggak bersuara gitu.
Tim SAR gabungan dari Basarnas Cilacap, BPBD, dan TNI Polri mengevakuasi 2 korban dari sore hingga malam hari. Evakuasi terkendala dalamnya sumur yang mencapai 12 meter, serta kondisi lubang sumur yang sempit. Tanya yaitu posisi itu air berbau karena itu air itu terkena limbah kelapa yang sehari itu bisa sampai 1.500 potong. Ada gas beracunnya. 2 korban tewas dievakuasi 3 jam kemudian. Kedua korban tewas dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di desa Jongjing, Serang, Banten digegerkan dengan temuan mayat wanita terbungkus karung di pinggir jalan. Polisi kini masih menyelidiki kasus dengan menunggu hasil visum guna mengetahui identitas dan penyebab kematian korban. Temukan sesosok mayat di dalam karung. Warga di desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan temuan mayat wanita terbungkus karung di pinggir jalan. Jasad korban pertama kali ditemukan atas kecurigaan warga yang tengah berolahraga. Setelah mendekat, terlihat tangan korban yang keluar dari dalam karung dengan sejumlah kain serta kasur di dalamnya. Diduga, mayat korban yang dibuang di lokasi diperkirakan berusia di bawah 30 tahun. Mau olahraga gitu, jogging, jalan-jalan pagi. Pas dilihat ada di karung, disepak-sepak, pas dibuka ada tangannya. Langsung ya anak-anak pada panik ya. Bilangin orang-orang warga gitu. Langsung bawa di dalam karung itu ada mayat gitu. Itu mayat laki-laki perempuan itu? Perempuan itu, Pak. Telah ditemukan mayat dalam karung di Kampung Jongjing, Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, dan selanjutnya mayat tersebut telah kita evakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten. Selanjutnya dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Serang. Kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada yang merasa kehilangan keluarga, silakan menghubungi Satreskrim Polres Serang. Jasad wanita yang tidak diketahui identitasnya ini kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Banten. Memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 157 cm, berusia 25 hingga 30 tahun, rambut hitam lurus sebahu, dan di kaki kanan kiri terdapat bekas luka berwarna hitam. Aparat dari Polsek Tanara dan Polres Serang pun masih menyelidiki kasus guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, timnas para bulu tangkis Indonesia meraih medali emas di nomor beregu putra. Ya, raihan ini menjadi emas perdana Indonesia di Asian Para Games 2022. Informasinya usai jeda.